menantang Bapak Kapolri untuk berani berdebat hukum. Kapolri ditantang bocah Putri Alvin Lim. Bapak debat sama saya, berani nggak, Pak? Dia kan cuma bocil. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita mau bahas tentang seorang remaja cantik ini yang menantang Kapolri. Waduh, hebat ya. Ditantang Kapolri ngapain nih? Nah, ternyata ditantang debat, guys. Perkara apa sih nih? Nah, bagi kalian yang pengen tahu, dan kalian harus tahu dan juga mengawal ya. Ini berlangsung supaya kita mendapatkan keadilan gitu. Nah, jadi ada seorang putri. Putri ini putrinya Alvin Lim gitu, dari seorang advokat alias pengacara. Remaja ini namanya Kate Victoria Lim gitu. Cakep ya. Selain cakep, pintar dan pemberani gitu. Nah, dia menantang Kapolri, yaitu kepala polisi ya, untuk berdebat bersama dirinya mengenai tentang hukum-hukum yang terjadi. Karena dia jengah banget. Ayahnya ini dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik gitu. Gara-garanya setahu Let's Go yang Let's Go dapat dari artikel ini ya, ayahnya ini mengatakan Polda sarang mafia, teman-teman. Ya, Polda sarang mafia, tapi ternyata bukan hanya Polda sarang mafia. Kenapa saya bilang Polda sarang mafia, ya kan? Karena ternyata benar juga, Polda itu banyak mafianya. Ya, dari kasus Ferdy Sambo ini ada 3 atau 4 oknum Polda, teman-teman. Kejagung itu sarang mafia gitu dari kontennya. Kenapa? Let's Go nggak ada ngomong apa-apa ya? Ya menurut kalian gimana ya? Kenapa bisa Kejagung disebut sarang mafia? Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa Pak Alvin Lim ini bisa mengatakan Kejagung sarang mafia? Apakah karena memberikan Sambo diskon? Nah, nggak tahu ya. Ntar Let's Go kena nih. Menantang Bapak Kapolri untuk berani berdebat hukum terkait dengan kasus ITE ayah saya. Beranikah Bapak Kapolri yang terhormat mendebatkan hukum terkait kasus ITE ayah saya? Nah, dia bertanya, dia mengatakan, saya menantang Pak Kapolri untuk berdebat bersama saya mengenai kasus ITE. Beranikah Pak Kapolri mendebat dengan saya? Nggak berani. Kan boleh ya? Kan dia nanya, berani nggak Pak Kapolri berdebat dengan saya? Kalau Pak Kapolri jawab, berani, ya berarti berdebat. Kalau nggak berdebat, tinggal jawab, nggak berani. Gitu. Ini pertanyaan ya. Kalau tiba-tiba, Victoria, misalnya nih, Pak Kapolri terus jawab, nggak berani, gitu. Terus nggak jadi debat dong. Gimana ya? Ini pertanyaan Let's Go ya? Ataukah saya yang benar bahwa Polri sedang melakukan pelanggaran hukum dan berhenti berbicara? Dia juga bilang, kalau kita debat aja nih, kalau Pak Kapolri menang debat ya, saya ini siap Pak di penjara. Dan saya akan siap berhenti berbicara, gitu. Tapi kalau saya yang menang debat, nah, kata Victoria, saya pengen ada beberapa yang diduga oknum ini harus dipecat, Pak. Saya pengen Bapak mengundurkan diri dari jabatan Kapolri kalau Bapak kalah debat gitu. Jurinya, Pak, jurinya masyarakat dan netizen gitu yang jadi juri. Nah, kita lihat nih pas kita debat, masyarakat sama netizen jadi juri gitu. Siapa yang menang debat di antara kita? Dan kita di voting gitu sama masyarakat. Berani nggak Bapak menerima tantangan saya? Wah, berani. Jadi ini plus minus ya. Let's Go ngerasa dari Kapolri dulu ya. Nah, kalau Let's Go adalah Kapolri, apa yang Let's Go lakukan ya? Mungkin Let's Go bilang nggak berani gitu. Kenapa? Kamu kalau kalah di penjara. Saya kalah, jabatan dicopot, duit bulanannya nggak dapet, ngundurin diri, malu lagi. Nah, lebih baik saya menghindari tantangan ini. Tapi di sini plusnya adalah dia berani berbicara, dan kita netizen Let's Go yakin pasti pengen banget mengawal si Victoria ini. Namun Victoria jangan lupa, ayahmu aja yang advokat bisa dibolak-balik Victoria, apalagi kamu yang tidak punya power gitu, kecuali netizen ya. Powernya kamu adalah netizen, no viral no justice gitu. Kalau ada oknum, benar-benar ada oknum di Polri atau di Kejagung ya, dimanapun ya, di pengadilan ada oknum, dia pasti akan melakukan segala cara untuk masukkan kamu ke penjara gitu, tanpa harus melayani debat-debat yang harus dilakukan secara adil. Kalau ada yang curang, kenapa harus ada yang adil gitu? Tapi nggak cuma ini aja, dia juga menyinggung tentang masalah Pak Sambo ya. Sangat berbahaya jika Polri saja terang-terangan menjadi pelanggar hukum. Dia bilang, ini kan bahaya banget ya, kalau Polri aja jadi terang-terangan jadi pelanggar hukum gitu loh. Nah, gara-gara si Ade ini ngomong ini, Let's Go berpikiran ya, kalau dugaan dia benar, Polri aja itu ada oknum-oknum ya, itu terang-terangan itu bisa melanggar hukum dan berbuat hukum seenaknya. Jadi wajar aja kalau masuk jadi polisi itu susah. Kita pernah dengar ada oknum-oknum dan kabarnya memang masuk ke kepolisian itu bayar sejumlah uang gitu. Ada yang 300 juta, 500 juta gitu untuk masuk ke sebuah institusi kepolisian gitu. Itu kabar-kabar yang beredar lah itu. Dengan omongannya Victoria yang mengatakan ini Polri jelas melakukan pelanggaran nih, dengan
pelanggaran juga dengan uang yang dikeluarkan tadi, jadinya apa? Masuk akal. Oh, kenapa kita mengeluarkan segitu banyak uang? Karena kita bisa bebas melanggar dan mempermainkan hukum yang ada. Itu menurut Victoria ya. Dek Victoria nih. Jadinya ada kecocokan gitu. Sekarang Let's Go mengerti kenapa ada banyak orang yang bener-bener ngeluarin uang banyak untuk mau masuk menjadi gitu dengan melibatkan oknum ya. Wah, ini masuk akal jadinya omongannya Dek Victoria ini. Aja anak kecil bisa mengerti undang-undang yang sudah tertera jelas. Nah, dia bilang, saya aja anak kecil udah ngerti nih undang-undang tertera jelas. Kalau mengapa Polri itu nggak seperti itu. Nah, Adek mungkin nanti kalau udah besar agak sedikit mengerti ya. Jadi mungkin oknum-oknum dan semua kepolisian itu mengerti undang-undang dengan jelas. Tapi mereka nggak punya duit dan nggak punya kuasa, Dek. Yang punya duit, yang punya kuasa. Jadi kita disumpel mulutnya pakai segepok uang, agak susah ya. Dan nggak cuma uang ya, mungkin ada ancaman dan yang lain. Nah, ini kan ingat aja kasusnya Pak Sambo. Jadi kalau di kasusnya Pak Sambo, itu ada beberapa oknum yang terpaksa, ini ya, Let's Go bilang, yang terpaksa mengikuti arahan dari Pak Sambo. Karena apa? Karena uang. Yang pertama karena uang, yang kedua karena kekuasaan gitu. Uang kan kayak Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu kan karena uang tuh, dikasih uang, HP dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa kepolisian yang memang takut sama Pak Sambo. Dia bilang kayak Zan Romer ya, ini ada artikelnya nih. Let's Go pernah ingat dia jujur lebih takut Sambo daripada Tuhan gitu. Karena Pak Sambo aja kan bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu di depan mata. Yaitu siapa? Brigadir Yosua. Nah, kemudian kan jenderal gitu. Hilangkan nyawa bawahannya itu dengan sangat mudah. Itu yang pertama. Menutupi kasus meninggalnya bahannya itu juga dengan rapi gitu. Sayang aja sialnya ketahuan ini. Kita nggak tahu nih, yang ketahuan ini cuma satu-satunya atau ada kasus lain yang memang sudah tertutup rapi dari pelanggaran yang diduga dilakukan Pak Sambo ini. Kan mungkin pasti ada banyak kecurigaan ya, contoh KM51 gitu. Dan sekarang komplotannya Pak Sambo dapat diskon besar-besaran. Itu apa namanya kalau bukan pelanggaran dari oknum? Selain ada uang, juga ada kekuasaan gitu. Jadi kalau kamu nggak memberikan saya dan tidak menuruti apa yang saya mau sebagai jenderal, saya habisi. Karirmu tamat, keluargamu hilang. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, Bapak tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? wah, apakah Bapak tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Mungkin lebih tepatnya saya kura-kura dalam perahu. Pura-pura makan tahu. Loh. Dan dia Victoria yang bertanya ya, karena masih anak kecil, masih remaja, itu masih hatinya tuh dipenuhi keadilan gitu. Ini dari segi hukum kayaknya adil aja nih kalau kita baca, tapi kalau dari segi praktek kok nggak adil. Nah, itulah namanya dunia dan negara Konoha kita, Dek Victoria. Maka ini bisa menjadi awal kehancuran Polri yang kedua setelah kasus Sambo. Nah, dia bilang, ini kalau Bapak nggak meluruskan hal ini nih bisa jadi awal kehancuran Polri yang kedua setelah kasus Sambo gitu loh. Citra Polri tentang kasus Sambo aja rusak, kita tidak peduli. Apalagi ini ya. Udah biasa omongan netizen. Oknum-oknum di pemerintahan mungkin di Kapolri itu mungkin saya sudah terbiasa dengan omongan netizen yang tidak berarti gitu. Netizen tidak bisa mengancam keluarga saya dan juga keuangan keluarga saya. Tapi oknum yang sesungguhnya bisa. Netizen cuma bisa komentar kan gitu. Jadi ada wajar aja sih kalau ada oknum yang memang nggak mau dengerin kita ya, karena kita sebagai warga sipil, sebagai netizen cuma bisa ngawal gitu. Ini pertanyaan dari Victoria. Ini nanti Polri ini citranya rusak loh. Ini yang kedua kalinya setelah kasus Sambo, jadi citranya rusak. Nah, kan kita sebagai netizen berpikir, yang pertama aja saya tidak peduli, saya tetap lanjutkan kasih diskon untuk hukuman para tersangka Brigadir J. Kamu siapa? Mau ada yang kedua kayak ada yang ketiga, tidak peduli. Bisa jadi ya, ini kan pertanyaan ya. Ini kan tapi dia omongannya bener. Ini dari yang kasus pertama Pak Sambo aja udah mencoreng banget nih Polri ya gitu. Apalagi dikasih diskon gitu. Apalagi yang kedua ini gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang tantangan dari Kate Victoria Lim ini ya? Apakah bisa ditanggapi oleh Kapolri? Menurut Let's Go sangat susah. Kenapa? Karena kalaupun Kapolri menanggapi tantangan debat ini, mungkin Ibu Najwa Shihab jadi juri gitu, atau nggak kita menjadi juri, itu akan sangat merugikan Kapolri dan juga karena institusinya ya. Apalagi kalau dia sampai kalah dengan Victoria ini gitu. Dan Let's Go yakin kalau ini debat beneran terjadi, dia pasti kalah karena jurinya adalah kita netizen. Kita pasti membela si adek ini ya. Alasannya kan bertanya, apakah Bapak berani dengan bilang saya nggak berani?
Kalau gitu lanjutin aja dah kasus ayahnya. Kamu cari debat yang lain aja gitu. Kamu tetaplah keluar-keluar di sosial media sampai kamu juga saya tangkap. Nah bisa jadi kan kayak gitu ya. Mungkin kita bisa mengawal si Victoria Kid ini sampai dengan ada tanggapan dari Kapolri sendiri. Itu aja sih yang bisa disampaikan. Menurut kalian gimana? Tolong kasih tanggapan tentang kasus ini. Thank you banget dan nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.